Budi Suprianto ini bertugas sebagai PPSU dari tim subuh aja atau pernah jadi tim pagi atau tim piket malam? Saya sih cuma tim subuh doang, jadi yang lainnya belum ada. Untuk saya tuh cuma hanya tim subuh doang Bu, dari mulai awal saya masuk sampai sekarang tim subuh alhamdulillah. Mungkin dari ini saya agak lumayan disiplin kali Bu, dari masuk ini jadi nggak ada keliruan apa. Udah itu aja Bu. Apa keluhan-keluhan Bapak selama bekerja jadi tim subuh? Coba Bapak ceritakan agar video ini dapat dimengerti oleh orang-orang yang lain yang tidak mengerti PPSU. Untuk keluhannya ya untuk keluhannya Bu itu ya masalah kita berangkat. Untuk keluhannya kalau berangkat pas hujan atau banjir itu keluhannya. Cuman kalau nggak hujan ya kita ambil rileks aja, namanya kita kerja udah tanggungan kita berjalan seperti biasa aja. Kalau saat ini, saat pandemi COVID, seperti apa perbedaan antara sebelum ada corona dengan corona Pak? Bedanya kalau sebelum ada corona ya untuk masalah sampah nih Bu ya. Untuk masalah sampah itu agak lumayan banyaknya gitu untuk tim subuh. Sebelum kalau masa corona ini ya agak paling bersih, nggak paling rontokan, paling banter rontokan. Nah kalau masalah sampah itu begitu alhamdulillah nggak begitu banyak. Cuma kita yang sekarang terkendalanya masalah rontokan ya, namanya angin malam itu deh, kerjain aja gitu aja. Berarti pengaruh dari masyarakat yang tadinya berkeliaran sampah buang sembarangan, akhirnya sampahnya berkurang ya Pak ya. Jadi dengan adanya masyarakat yang tinggal di rumah berarti mempengaruhi jumlah sampah setiap hari yang dikerjakan oleh tim subuh. Betul Pak ya? Iya betul. Makanya memang mempengaruhi daripada tim subuh yang di pagi hari Bu. Jadi untuk masalah yang lainnya saya kira sama, namanya keinginan pemerintah, jadi kita ikutin aja yang pemerintah. Jadi kita semuanya kita bisa bekerja sesuai dengan kemampuan kita dan disiplinan kita di lapangan gitu aja. Harapan Bapak seperti apa ke masyarakat tentang pengalaman Bapak yang selama ini membersihkan Kelurahan Kebon Kosong, wilayah Kelurahan Kebon Kosong? Apa harapan Bapak terhadap masyarakat agar masyarakat kalau menonton video ini akan mengetahui seperti apa Pak? Harapan masyarakat. Harapan Bapak? Oh, harapan saya ini kepada masyarakat ya kalau bisa ya tolong untuk menjaga kebersihan jalan jalan atau yang lain lingkungan. Jadi untuk satu aja untuk menjaga kebersihan di lingkungan jalan atau di lingkungan toko-toko, karena ya kebersihan adalah sebagian daripada iman gitu. Jadi PPSU mengharapkan adanya kerjasama antara masyarakat dengan PPSU ya Pak. Ya, jadi jangan membuang sampah sembarangan. Betul ya. Jadi kerjasama itu memang penting bagi seluruh warga. Jangan cuma mengharapkan dinas kebersihan atau PPSU atau yang lainnya. Ya bisa kita harus kerjasama menjaga daripada lingkungan Kelurahan Kebon Kosong ini, harapan saya. Terima kasih Pak. Semoga masyarakat yang menonton video ini bisa menjadi ada perubahan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kira-kira seperti itulah perbincangan kami dengan beberapa PPSU tim subuh. Lagi bikin apa, Gri? Sabu. Emang diapain itu? Kenapa harus dibikin tanah liat biar apa? Melar. Tapi nanti itu nggak akan apa namanya, tanahnya nggak akan. Oh justru tambah kering dia tambah lebih kuat, seperti apa ya, bata merah gitu ya.
bebas apa tanah liat? Tanah merah gitu. Tanah merah. Iya, tanah merah itu lebih kalau udah kering. Tanah biasa enggak? Tanah biasa kalau udah kering rontok. Mana Windu? Kondisi kalau sudah siang begini, yang tim subuh persiapan mau pulang ke rumah masing-masing. Kebetulan ini karena bulan Ramadan, bulan puasa, begitu juga karena mereka pandemi COVID-19, mereka dipulangkan lebih cepat dari hari-hari biasa. Ih, perempuan nih kuat nih. Waduh, nggak kuat. Ini apa berapa kilo nih Bu? 5 kilo. 5 kilo. Ah, masa sih 5 kilo? Kuat ya ngangkatnya. Nah, ini adalah PPSU namanya Ridwan. Ridwan ini unik sama sekali karena Pak Ridwan ini pernah jatuh dari motor, jadi trauma terus. Dia pasti dibonceng sama istrinya terus, diantar, dijemput. Justru istrinya yang bawa motor, dia yang dibonceng. Inilah uniknya PPSU Kebon Kosong. Ya Pak, kenapa Pak? Kenapa Pak? Bapak selalu dibonceng sama istri Pak? Saya nggak bisa naik motor, belajar trauma jatuh. Oh, pernah trauma jatuh, jadi nggak bisa naik motor lagi. Iya Bu. Gitu. Gimana menurut istrinya seperti apa itu? Biasa aja. Oh, biasa. Nah, inilah sepasang suami istri yang saling tolong menolong. Yang mana yang bisa dikerjakan istri dikerjakan sama istri. Ya walaupun istrinya yang Gojek atau Grab, dia ya melakukan pekerjaan Grab dan suaminya dijemput atau diantar. Inilah keunikan mereka. Ini perlu ditiru nih ya, PPSU yang menonton video ini harus meniru seperti Pak Ridwan, Kelurahan Kebon Kosong, PPSU Kelurahan Kebon Kosong. Ya, selamat jalan, mau pulang nih tim subuh. Tim subuh. Ini siapa Pak? Oh, anaknya dari Kelurahan Serdang. Ngurus KTP apa ngurus apa ini? KTP baru. Dia baru 17 tahun. Ini anak keberapa Pak? Anak nomor 1 sudah 17 tahun. Bapak bekerja sebagai PPSU udah berapa lama Pak? 4 tahunan sekitar itu. 4 tahunan? Ya. Bukannya sebelumnya di SOR apa gimana? Coba Bapak. Oh, yang di SOR itu udah lama banget teman, kan pemberangkatan bulan Desemberan ini sekitar 3-4 jalan 4 PPSU aslinya, tapi Ya, kalau yang tapi sebelumnya coba di Bapak cerita. PHL sekitar ada 10 tahunan ya. Tahunan PHL di mana? Di Sudin ya, Sudin Bersihan. kebersihan. Oh gitu. Terus Bapak waktu PHL seperti apa perekrutan, kok bisa Bapak jadi PHL? Oh, dulu PHL dulunya. Iya. Ya dulunya kan kita ngelamar-lamar di kebersihan. Benar pas lagi butuh orang cuma KTP doang, gampang dulu zaman dulu. Ya. Nah, ini di Tepa di jalan ini nih, jalan Binsuk F. Nah, dari itu lama-lama akhirnya dari pas Ahok ini dapat rekrutan deh jadi satu kelurahan Serdang, kelurahan Kebon Kosong sampai sekarang. Sebelum Bapak bekerja di PPSU, Bapak udah pernah bekerja sebagai petugas kebersihan. Dulu seperti apa gajinya Pak? Apa enakan yang dulu atau apa seperti apa dengan bergantinya status jadi PPSU? Kalau yang penggantinya kan PPSU, tingkat PPSU, karena yang dulu tuh gajinya
terima 500.000 sebulan. Dulu kalau dulu sebanyak segitu sampai sejuta, dulu sampai berapa lama Bapak mengalami gaji seperti itu, Pak? Kalau nggak salah hampir 12 tahunan Bu, udah lama banget Bu salamin Bu. Cuma saya ya sabar-sabar aja, sabar ya, mungkin ada perubahan. Alhamdulillah ya sampai sekarang ada. Alhamdulillah gitu aja. Dari zaman tahun 80 saya di Tahun 80 udah buat tugas swasta dulu. swasta dulu. Swasta dulu, Berapa? terus swasta di Monas, di SOR, akhirnya nggak lama saya ngelamar di PAR nggak lama diterima dari sini, udah sampai sekarang. Oh, iya. Berarti Bapak udah banyak pengalaman bekerja sebagai petugas kebersihan ya Pak? Dari dulu Bapak waktu petugas SOR ya, sebutan SOR, mendapatkan apa aja sih Pak? Apakah dapat BPJS, dapat baju seragam atau bagaimana? Mengenai seragam dapat, cuman untuk masalah BPJS kita nggak dapat Bu. Itu nah kalau kita sakit berubah sendiri, tanggung sendiri. Kalau yang salah mas baju ini seragam dapat, itu aja bedanya. Cuman ya namanya gaji kecil ya kita sama sabarin aja. Berarti sesudah masuk PPSU bandingkan dengan waktu bekerja sebagai petugas kebersihan di SOR ya, Ya, SOR, PPSU ini sangat-sangat menjanjikan ya Pak, Ya, betul. karena dapat gaji yang lebih gede sesuai dengan UMR, dapat BPJS kesehatan, Bapak dapat BPJS ketenagakerjaan ya Pak ya. Betul, ya. Semuanya Pak ditanggung oleh pemerintah. Alhamdulillah kita juga terima kasih nih sebelumnya. Jadi semuanya juga mudah-mudahan pemerintah bisa berjalan lancar dan bisa musibah ini bisa tuntas dengan segera gitu ya. Harapan saya itu aja biar kita bisa kerja juga enak juga nih. Nah, udah agak nih. Surat mau nikah harus Pak RT tahu. Hei, kenal Pak? Kenal dia? Kenal. Tapi kalau udah kenal kok sampai wajar apa ini? Ulang tahun ya? Iya. Kamu ulang tahun? Kalau nggak ulang tahun gimana? Gosip, aduh malu-maluin aja. Nggak mau ulang tahun ya Pak RT? Nggak mau, kenapa nggak mau? Kok nggak mau ulang tahun? Nggak mau ulang tahun katanya. Aneh. Besok. RW 6 ini persis di depan SMK Negeri 21 Jakarta. Di sekolahnya persis di depannya. Kondisi di Gang Swadaya RT 8 RW 6 Kelurahan Kebon Kosong. Seperti ini. Kebetulan karena corona jadi terhambat semua pekerja bakti rutin. Yang mana Pak RT?
pernah dijamah nggak Pak? Kerja bakti suka? Sering dikerjakan ya Pak? Iya Pak RT. Kondisinya. Gang apa nih Pak RT? Pak Bobong. Pak Bobong ini udah lama belum jadi ketua RT? Dari 2004 sampai sekarang nggak pernah ganti? Oh, pernah ganti tapi sekali. Sesudah itu dipilih lagi. Mereka pada milih saya lagi gitu. Jadi saya maju lagi gitu. Jadi warganya boleh maju lagi. Melihat sebagai ketua RT Pak, untuk masyarakat itu seperti apa sulitnya kalau kita sebagai ketua RT? ya nggak ada kesulitan sih kalau mereka pada gaya apa susah. Ya begitu saya nggak kasih surat mereka, saya macam-macam. Itu saya kasih untuk pertama tidak ada kegiatan RT dan sampai saya minta prioritas semua. Kalau warganya mau minta surat pengantar dari RT, kalau memang dia malas kerja bakti akan dipersulit ya Pak ya. Nah dari kalau kita persulit istilahnya dia jadi mikir ya Pak. Nah, mikir. Jadi mikir begitu. Jadi kayak KJP kan mereka tuh mesti ada surat pengantar dari RT. Nah, saya kasih otomatis begitu. Nggak bayar iuran apa kerja bakti. Besok sampai saya kasih surat kita ini. Gitu. Jadi masyarakat itu sulit sadarnya untuk kebersihan lingkungan. Tapi kalau seorang RT memberikan suatu ibarat kata sebagai teguran atau sebagai sanksi, maka warga itu akan nurut apa kata RT. Karena kalau cuman hanya RT saja yang memperhatikan lingkungan, itu tidak akan berhasil. Iya Pak RT ya? Susah karena semua rumah mempunyai saluran. Jadi kalau ada saluran di depan rumahnya, harus sama-sama memperhatikan di depan rumahnya masing-masing ya Pak RT. Jangan sampai hanya mengandalkan RT aja. Kalau RT aja kan sendiri, ini kan warganya bagus. Apalagi warga-warga pendatang. Ada berapa rumah tangga Pak? Kira-kira satu RT ini? Ya, lebih dari 5 ada 100. Seratusan. Iya. Gimana Pak? Ini sempit ya salurannya ya Pak ya? Bisa sempit, makanya dia gampang
tersumbat ya Pak? Iya. Tapi dalam juga itu. Dalam. Dalam sebenarnya gampang ya, agak Nenek. Kerja bakti apa nih Bu? Biasanya kerja bakti. Kerja bakti seperti apa biasanya Bu? Kerja bakti rame-rame. Terus apalagi keuntungan kerja bakti itu? Bersih kotnya, jadi nggak ada nyamuk. Kalau sampah jalan itu kan nyamuk juga. Makasih ya Bu. Iya, PPSU sedang melakukan pengurasan saluran di RT 8 RW 6. Ini jalan apa nih? Ada ya? Kotor banget ya di dalamnya ya. Dan salurannya dangkal. Bu, lagi ngapain Bu? Ya, cucu. Tinggalnya di mana Bu? Oh, di sini. Gimana ini Bu? Papak saluran ini kok bisa mampet itu kenapa Bu? Banyak sampah. Oh ya. Hitam banget airnya ya. Ngalir ya. Lancar dia. Sesudah dibersihkan airnya bisa lancar. Ngalir. Tadi airnya mampet. Ada apa keramik ya, ada keramik. Pak RT mau nanya, kondisi saluran di sini seperti apa kok bisa macet Pak? Ya biasa itu ini nggak begitu mampet karena udah beberapa bulan kali ini apa kerja bakti. Jadi mereka udah apa sampai di biasa itu. Biasanya kerja bakti di sini berapa lama? Berapa lama gitu loh Pak? Iya, Kenapa 3 bulan sekali? ya karena sekali Terus kalau masyarakat nggak ada inisiatif dong berarti kalau dari kelurahan tidak memberikan nanti yang ini terjun saya masyarakat dengan mereka juga aja. masyarakatnya cuek kalau nggak ada surat resmi dari kelurahan begitu ya Pak ya? Kalau nggak dari kelurahan mereka Jadi kalau RT-nya yang bergerak dia nggak mau ya kayak begini nih. Heeh. Saya ngomong kan.
saluran. Apain Pak? Biasanya apa? Nongkrong. Kerjaan ya. Sakit apa Pak? Nggak usah mikir banyak-banyak. Nenek lagi ngapain Nek? Waduh hebat bisa ngerendok ya. Iya, Aslinya orang mana Nek? Jawa. Orang Jawa. Ya, lagi Nah, iya orang Jawa ya. Aku Medan. Ya. Udah pernah ke sana? Salurannya mampet, jadi nggak mengalir. Saluran tidak mengalir dan sampai airnya tergenang, hampir-hampir nyampe ke jalanan. Padahal tidak hujan. Pak, enak ya Dek. Kok sendirian Dek? Hah? Ya. Soalnya lagi apa ya? Lagi COVID begini. Sumira juga tadi, Sumira. Awas mobil. Ini PPSU yang bekerja di lingkungan kantor. Indra, Indra udah berapa lama sih jadi PPSU? Coba ceritakan. Awalnya Tahun berapa? 2016. 2015 ya. Apakah tidak ada pekerjaan yang lain? Kenapa kamu kok nyari pekerjaan jadi PPSU? Apa sebabnya? Dulu kan saya kan ada juga ya. Waktu itu ada pengumuman buat ada pembukaan pekerjaan di bulan, saya ikut. Karena saya emang butuh kerja juga. Ya, pada saat itu kamu belum ada kerjaan gitu. Terus apa yang bikin kamu menarik untuk pengen ikut jadi PPSU selain ini kan pekerjaan kotor, namanya pekerjaan kotor,
masuk saluran, masuk ya buang-buang sampah yang menjijikkan seperti itu. Apa yang menarik? Kok kamu mau sih sebenarnya jadi PPSU itu? Tugas kejadian ini Bu, jadi kita ikutin lah. Jadi hitung-hitung kita belajar juga kebersihan, biar tahu cara ngebersihin gimana. Jadi kita punya pengalaman juga buat di rumah, coba jadi contoh buat keluarga juga di rumah. Oh iya, berarti dibuat mau jadi PPSU itu untuk belajar juga, belajar untuk menerapkan kebersihan di rumah ya, begitu kira-kira. Selain itu apa Mas yang menarik? Apakah dari segi gaji atau dari segi apa? Dari awal saya pernah juga kan gaji juga masih kecil Bu. Iya, gaji juga dulu masih kecil. Berapa dulu? Berapa? Dulu 1,7. 1,7 apa? 2,7? Baru naik 2, lebih awal. Tapi kan ada pekerjaan yang lain di luar sana, misalnya Gojek atau pekerjaan di pasar atau pekerjaan apalah yang jadi kurir, jadi apa. Kira-kira menurut Indra, apalagi yang bisa menarik perhatianmu menjadi seorang PPSU? Gak apa-apa sih Bu, cuma kebetulan saya kan juga butuh kalian juga dulu. Juga saya kan jadi tertarik juga. Dulu kan belum ada PPSU, kan ada pembukaan, tapi saya pengen tahu PPSU itu apa sih. Semenjak saya masuk PPSU itu saya jadi tahu lingkungan, tahu wilayah. Dulu saya boro-boro Bu sebelum masuk sini tahu wilayah. Semenjak saya masuk sini, alhamdulillah tahu wilayah. Ya. Mari kita lanjutkan melihat lokasi-lokasi pekerjaan mereka. Di lingkungan Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong. Di sekitar ini para PPSU bekerja untuk kebersihan lingkungan. Ini para pedagang kelapa muda yang sering mereka juga membuang sampah sembarangan. Tapi PPSU juga harus mengangkat apabila ada sampah-sampah kelapa muda. Yogi, mau nanya-nanya Gi, seperti apa sih pengalamanmu selama kamu jadi PPSU? Ya, pengalaman saya kalau PPSU di Kebon Kosong lumayan lama dan kerjanya juga lumayan banyak. Karena dari saluran sekarang dulu kan juga kita udah bersihin, kadang namanya warga ya jajan penting buang sampah sembarangan di saluran. Jadi sampah makin banyak, bukannya berkurang. Apakah kalau bulan puasa begini terus ada juga masih pandemi COVID-19, apakah kalian juga masih tetap bekerja? Seperti apa itu kondisinya? Ya kalau kami masih tetap bekerja dan kondisinya ya seperti biasanya kita kerja dari jam 7 sampai selesai. Jadi kita nggak ada libur ya, libur tetap kita di jadwal kementerian kerja kita bekerja. Kamu kalau bekerja kadang pagi, kadang subuh, kadang tengah malam juga piket. Seperti apa? Mana kira-kira yang paling enak atau mana paling nggak enak di antara shift itu? Semuanya sih enak, tapi paling ya kalau kayak malam kan kita juga harus hati-hati, lebih jaga-jaga. Kalau subuh juga karena kita di jalanan kerjanya harus lebih hati-hati. Kadang takutnya kendaraan, namanya kita nggak tahu musibah ya, kendaraan kadang-kadang nyasar kita senggol apa gimana gitu.
lebih berhati-hati. Artinya kan kita juga nggak tahu ya musibah namanya malam, kan kita juga kadang-kadang keliling monitor namanya, dan disipasi tawuran juga bantu-bantu gitu. Oh begitu, berarti PPSU juga ikut melaksanakan pengawasan terhadap tawuran ya? Iya, kita juga membantu lingkar wilayah untuk monitor perkumpulan anak-anak nongkrong, jadi kita diimbauin supaya bubar, jangan ngumpul-ngumpul, jangan nongkrong. Oh iya, kondisi Kebon Kosong ini sangat sering terjadi tawuran anak-anak remaja, tawuran anak-anak kecil yang sering diawasi oleh 3 pilar, tapi PPSU juga ikut serta mengamankannya. Dalam setahun, Yogi, dalam setahun itu pernah kamu rasakan berapa kali sih ada tawuran yang kamu lihat? Ya, apalagi kalau puasa gini tuh kadang-kadang habis sholat subuh itu kadang-kadang ngumpul sama bercanda-bercandanya, lama-lama jadi beneran jadi tawuran. Sering kita lihat mah, ya enggak, kalau bisa kemarin-kemarin bisa seminggu sekali, sekarang alhamdulillah karena dibantu sama polisian, dari tentara, dari Pol PP kita kerjasama, alhamdulillah sekarang sudah lebih berkurang. Biasanya tawuran itu sekitar jam berapa sih? Apakah tengah malam? Apakah subuh atau gimana? Terus posisinya mereka itu di mana aja sih sebenarnya yang sering tawuran itu? Biasanya sih kalau tahun itu hampir pagi, jam-jam sekitar 3:30, jam 5 itu mereka baru mulai. Yang sering di Kebon Kosong Raya, jalan Jangan Cuep, di dekat jembatan Jiung, jalan Keluaran Gempol, itu sering. Apakah yang tawuran itu masyarakat Kebon Kosong atau seperti dari mana nih kira-kira datangnya mereka tawuran? Ya kadang-kadang mereka juga ngajak temennya ikut tawuran di sini. Gitu. Dari mana? Kalau nama dari daerahnya kurang tahu, tapi ya mungkin orang wilayah kita juga ada, tapi kita selalu mengimbau orang wilayah untuk udah jangan tawuran. Kalau tawuran tangkap, kita polisi. Dan segitu sekarang. Gitu ya. Jadi ada takutnya juga mereka ya. Ya. Namanya Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, paling sering tawuran karena mungkin tempatnya itu ya luas, ada di pinggir kali. Mereka paling senang bermain. Tadinya mereka cuma bermain, tapi sambil bermain mereka bercanda-canda, akhirnya terjadilah tawuran. Inilah kondisi PPSU lagi bekerja saat pandemi COVID-19, disertai dengan bulan puasa juga. Mereka tetap bekerja seperti biasa agar wilayah selalu terjaga kebersihan.